tugas jadi kalau kita bicara variabel definisi operasional ini sudah di bab 3. Nanti menulisnya di bab 3. Tapi ini nanti termin dulu di bab 1. Jadi nanti Anda kan pada saat penelitian harus tahu dulu fenomenanya apa, ya. Kemudian baru masalahnya apa. Baru di sini akan terlihat variabelnya. Oke. Oh, kayak gini. Kayak tadi itu berarti. Ya, definisi. Nah, jadi nanti variabelnya apa yang Anda teliti. Jadi nanti kan pertama Anda melihat fenomenanya. Contohnya apa sekarang fenomenanya yang lagi tren? Kemudian kebijakan kesehatan dan produksi apa? Coba apa? IMS, infeksi menular seksual. Oke. Ini fenomena ya. Oke. Terus masalahnya dari IMS itu masalahnya ya? Masalahnya ini ada satu fenomena tingginya IMS atau banyak kasus infeksi menular seksual. Masalahnya apa? Perilaku apa? Kalau seks bebas. Kalau ada yang bebas, ada yang nggak bebas. Berarti seks bebas ini masalah. Jadi satu fenomena bisa banyak masalah. Satu masalah bisa diprediksi oleh banyak dulu. Nanti begitu. Jadi Anda harus bisa membedakan fenomena dan masalah. Oke. Sekarang yang Anda angkat dari IMS itu masalahnya adalah perilaku seks bebas. Nah, nanti kalau sudah bicara masalah, itu harus ditunjang oleh data. Kalau fenomena lebih ke isu-isu lah ya. Ya walaupun juga ada datanya, tapi secara umum. Kalau Anda bicara, oh perilaku seks bebas lagi tinggi sekarang, datanya apa yang bisa dibuktikan? Karena kalau sudah bicara masalah harus ada data. Oke, kalau seperti ini datanya apa? Perilaku seks bebasnya datanya ada. Enggak, data perilaku seks bebas itu ada berapa prevalensinya, peningkatannya, yang melakukan berapa persen? Ada enggak datanya? Bisa nggak mendapatkan datanya? Karena ini kalau masalah sebetulnya oleh data. Tidak boleh hanya isu. Nanti takutnya apa? Oh,
kira-kira ada datanya apa? Data mungkin bisa dilihat di dinas kesehatan atau data dari HIV, IMR, ada datanya. Angka infeksi menular seksual. Ayo. Jadi kalau nanti Anda mengangkat masalah harus ada data. Karena nanti kalau ditanya sidang, kenapa Anda meneliti tentang ISPA di Cimahi? Karena prevalensinya 3 tahun ini meningkat. Tahun 2022 sekian, 2003 sekian, 2005 sekian, atau 2025 dari Januari sampai Desember meningkat, angkanya ada. Itu kalau udah bicara masalah harus ada data. Nah makanya saya tanya, Anda ada nggak kira-kira datanya yang melakukan berapa seks bebas itu ada berapa dari sekian, siapa yang diteliti, remaja atau orang dewasa, semua umum? Jadi kalau dalam riset itu masalah harus ditunjang oleh data. Oke, ya silakan. Ini sebenarnya banyak masalah itu banyak. Kita contohkan satu aja dulu, satu aja. Anda mau meneliti apa? Jangan sampai meneliti yang kasuistis. Kalau kasuistis jangan diteliti. Nanti nggak masalah. Kecuali kasuistis itu yang benar-benar, bukan berarti 1-2 itu nggak masalah ya, 1-2 masalah. Tapi nggak bisa mengeneralisasi. Kalau 1-2 kasus ya itu nanti lebih ke kualitatif aja, case study. Tapi masalah itu yang mencerminkan, oh di daerah itu, di tempat itu tinggi kasusnya. Karena kalau sesuatu yang nggak baik dimanapun ada. Tapi itu kasuistis atau general. Nanti nggak maksudnya. Jadi Anda bisa membedakan. Makanya Anda memiliki itu yang sifatnya, oh ini permasalahan umum. Jangan kasuistis Anda generalisasikan. Ada misalnya masa kunjani satu orang, misalnya hamil sebelum menikah, jangan diangkat dihebohkan, itu nggak mencerminkan masa kunjani, kan kasuistis. Jangan langsung disukukan, oh masa kunjani nggak pada benar, nggak boleh, itu kasuistis, ya kan? Jadi kalau bicara masalah harusnya sifatnya kasusnya jadi, karena dimanapun pasti ada masalah. Ya. Misalnya kenakalan remaja, nggak usah di SMA, SMP, di pondok pesantren pun ada. Sama kabarnya agamis, 1-2 yang nakal ada. Itu kasuistis. Ya. Paham ya? Nah sekarang saya tanya, Anda harus bisa membaca fenomena yang general, misalnya stunting itu di mana-mana tuh. Itu ISPA itu di mana-mana. IMS itu saya yakin, IMS itu tinggi di mana-mana, tinggi IMS. Nah cuma Anda harus mau mengangkat masalahnya apa? Apakah IMS itu Anda ada masalah atau fenomena itu? Nanti nggak ya? Jadi yang diteliti itu masalahnya, jadi fenomena. Ya kita contohkan satu aja, apa kira-kira? Yang kira-kira ada datanya apa? Oh tingginya sekian, peningkatan sekian apa? Apa? Ada di kebidanan, di kesehatan reproduksi lah kan, mulai dari remaja, ibu anak, dan balita. Maka satu aja, oh itu banyak masalahnya. Yang kira-kira ada data penunjangnya. Anemia apa deh? Bame, ada datanya. Kalau nanti diminta datanya ada. Berapa persen itu ambil yang mengalami anemia? Itu jadi begini.
Anda mau meneliti di mana aja? Mas, ada data ibu hamil sama anemia berapa persen? Ada? Ya nggak apa-apa. Nah, itu dari fenomena apa Anda meneliti anemia? Fenomenanya itu anemia itu fenomena atau masalah? Fenomenanya apa? Jadi Anda begitu fenomena dulu, kebalik Anda. Misalnya banyak ibu mengalami apa? Oh, masalahnya apa? Masalah itu kenapa ibu kok bisa anemia? Masalahnya apa? Nggak minum tablet MB. Berarti masalahnya adalah tidak minum tablet MB. Apa yang dikhawatirkan dengan ibu hamil anemia? Apakah fenomenanya banyak penurunan pendarahan? Apa? Coba satu aja. Anda mau katakan apa? Sekarang yang lagi tren apa sih sekarang? Yang lagi booming gitu loh, fenomenanya yang lagi booming, stunting, kenakalan remaja, gitu kan? Ya, HIV/AIDS, itu kan fenomena. Apa itu? Gay, suka sama jenis, itu fenomena. Masa kata fenomena sih? Yang lagi viral lah. Viral apa sekarang? Masalah kebidanan. Angkat dulu. Sekarang lagi viral, tinggi gitu. Ya nggak apa-apa, saya kan nanya. Anda harus lebih tahu daripada saya. Nah, apa? Apa sekarang yang lagi booming masalah kesehatan reproduksi? Apa? Ya kalau Anda nggak bisa itu, ya nggak bisa. Ayat waktunya habis. Hah? Sekarang lagi viral ya, HIV. Kita tinggal terus saja, fenomenanya HIV/AIDS. Kan ada dulu fenomenanya. Infeksi, sekarang lagi tren, banyak kasusnya, viral. IMS ini. Kenapa orang bisa kena IMS? Masalahnya apa? Masalahnya adalah Anda balik lagi. Anda mau meneliti apa sih sebenarnya? Atau yang umum aja lah, ini enggak sudah selesai. Oke, sekarang yang lagi viral apa? Satu aja, stunting. Stunting itu udah jadi pembicaraan umum. Hampir semua wilayah kan ngomong stunting. Itu fenomena itu. Stunting. Kenapa? Pertanyaannya kenapa anak bisa stunting? Masalahnya apa sih? Masalahnya apa? Ini banyak, tapi masalahnya itu banyak. Kekurangan gizi. Kurang gizi. Ini yang ada angkat adalah masalahnya tentang anak kurang gizi. Jadi dari stunting itu banyak masalah. Anak stunting itu bisa jadi masalahnya ada yang kurang gizi, asupan gizinya kurang. Ada yang stunting itu masalahnya, misalnya sarana air bersihnya nggak baik,
Bahkan ada yang karena dia punya penyakit infeksi. Jadi banyak masalahnya stunting itu. Kalau Anda mengungkap masalah kurang gizi, berarti di situ ada data yang menunjukkan bahwa misalnya di Cimahi banyak balita angkanya sekian yang mengalami gizi kurang. Itu nanti Anda harus mengejar data itu. Bisa pahami ya? Nanti Anda cari ini masalahnya. Berarti masalahnya adalah gizi kurang. Nanti Anda berarti menelitinya tentang gizi kurang. Anda tidak meneliti stunting, meneliti tentang gizi kurang pada balita. Gitu. Paham gak ya? Misalnya Pak, sekarang itu yang lagi viral adalah perilaku seks bebas. Yang mana itu Pak? Bisa. Kalau memang itu mau jadi pembicara umum, jadi berita, jadi diskusi, itu berarti fenomena. Ya. Bullying itu fenomena sekarang. Bullying. Ya. Nah, masalahnya apa dengan bullying? Kenapa kok bisa terjadi bullying? Masalahnya yang dibully atau yang membully? Yang membully kan? Apa masalahnya dia kok membully orang? Kenapa? Masalahnya apa? Kenapa anak kok mau mengejek atau menghina temannya itu kenapa? Pola asuh masalahnya. Jadi nanti Anda nanti pola asuh. Nah, nanti baru ada telusuri kenapa orang tua pola asuhnya kurang baik, cari variabelnya. Contoh lagi misalnya, Pak, di Jawa Barat itu angka kematian ibunya tinggi. Fenomena ya. Anda nggak usah neliti kenapa ibu meninggal, ya, nggak usah. Nah pertanyaannya, mengapa angka kematian ibu tinggi? Contohnya kenapa? Karena pendarahan. Ada salah satu orang banyak tuh, ya. Dari fenomena angka kematian ibu itu masalahnya banyak. Salah satunya apa? Preeklamsi. Anda meneliti preeklamsi berarti masalahnya. Bisa paham ya? Nah, jadi nanti misalnya angka kematian ibu. Oh, masalahnya apa? Masalahnya banyak. Tapi saya akan mengangkat tentang apa tadi? Preeklamsi. Angka kematian ibu. Masalahnya preeklamsi. Ini hanya salah satu masalah. Nanti temannya yang lain dengan fenomena yang sama meneliti tentang meneliti apa? Jadi satu fenomena bisa diteliti oleh banyak judul, banyak masalah kan? Dari preeklamsi ini bisa banyak judul. Dari satu masalah itu bisa banyak judul. Nah, selain preeklamsi apa? Masalahnya pendarahan postpartum. Ya. Nah, pendarahan postpartum bisa diteliti oleh banyak judul. Masalah pendarahan postpartum. Kalau Anda ingin tahu, Pak, saya masalahnya preeklamsi.
Anda pengen tahu apa? Saya pengen tahu kenapa ibu hamil ya? Ibu hamil ya? Yang preeklamsi ya? Kenapa ibu hamil mengalami preeklamsi? Baca teorinya. Kenapa teorinya? Kenapa bisa terjadi preeklamsi? Baca buku, baca jurnalnya apa misalnya? Hipertensi. Apa lagi? Umur hamilnya mungkin seperti ini. Apa lagi? Kenapa preeklamsi? Oh, jumlah anak. Kenapa jumlah anak ini banyak? Apalagi ini bacanya teori, tapi kalau jurnal apa yang berkaitan dengan preeklamsi? Kalau Anda ingin tahu kenapa terjadi preeklamsi, paham nggak ya? Itu. Tapi beda lagi kalau Anda gini, preeklamsi itu apa sih artinya? Tekanan darah tinggi pada saat ibu hamil. Pak, saya emang nggak meneliti kenapa ibu itu mengalami preeklamsi. Karena apa? Bukan itu. Saya hanya meneliti ibu-ibu yang preeklamsi ini, dia tekanan darahnya tinggi sananya. Saya pengen menurunkan tekanan darahnya. Dia hamil nih, ya kan? Tekanan darahnya tinggi. Nanti saya pengen kasih tindakan, misalnya relaksasi, misalnya supaya tekanan darahnya turun. Nah, nanti arahnya kan eksperimen. Judulnya udah beda dengan ini. Kalau ini saya judulnya faktor yang mempengaruhi preeklamsi. Judul yang kedua, masa yang lain pengen memberikan intervensi menurunkan tekanan darah ibu yang mengalami preeklamsi itu. Eksperimen. Jadi satu masalah bisa dikenali oleh banyak judul. Ya. Bahkan preeklamsi sendiri kalau memang itu masalah apa, fenomena bisa ya. Jadi nanti pola berpikirnya begitu. Ya. Nah, itu cara menentukan variabel seperti itu. Jadi variabel ini harus ditunjang oleh teori, harus ditunjang oleh jurnal-jurnal ilmiah penelitian sebelumnya. Caranya begitu. Bahkan bisa juga kalau di teorinya belum ada, Anda bisa lihat kondisi yang ada di lapangan itu bisa dijadikan variabel. Ya. Nah, baru nanti Anda mengetahui tadi disampaikan temannya ada variabel dependen, independen, tadi dependen yang dipengaruhi seperti ini berarti begitu Anda mengangkat preeklamsi kaitannya dengan faktor yang mempengaruhi apa, berarti preeklamsi sendiri variabel dependen. Jadi masalah itu menjadi variabel dependen. Berarti Anda itu mencari variabel independen. Tadi hipertensi, umur itu independen ya kan? Kalau Anda menelitinya mengapa terjadi preeklamsi. Jadi kalau Anda pengen tahu suatu kejadian penyakit, kenapa terjadi, faktornya apa, penyebabnya apa, si penyakitnya itu masalahnya menjadi variabel dependen. Paham ya? Nah, beda kalau tadi saya Pak menelitinya yang preeklamsi aja, mau saya turunkan tekanan darahnya. Biasanya menggunakan teknik relaksasi. Misal, berarti variabel dependennya apa? Tekanan darah. Ya kan? Dipengaruhi oleh apa? Relaksasi. Jadi intervensi relaksasi itu menjadi variabel independen. Ya. Kan kalau di penelitian kuantitatif kan hanya dua pilihannya. Kalau nggak survei, observasional, eksperimental. Ekma sudah ya tentang desain penelitian ya dasar terang. Ya pilihannya dua itu. Ya. Anda memberikan tindakan, eksperimen, atau Anda ingin tahu kenapa itu terjadi. Jadi dalam penelitian survei yang tadi ya.
Nah, baru nanti setelah itu di bab 3, setelah Anda menjelaskan mana dependent variabelnya ini, nanti campur dengan bab 1. Di bab 1 di latar belakang, misalnya ada judulnya faktor yang mempengaruhi preeklamsi atau faktor yang berhubungan dengan preeklamsi. Nanti Anda di latar belakang menerangkan berdasarkan teori siapa preeklamsi itu dipengaruhi oleh umur, jumlah anak, riwayat hipertensi, dan lain-lain. Itu nanti ditulis sekilas. Terus hasil penelitiannya siapa aja yang menunjukkan bahwa ini mempengaruhi preeklamsi. Baru nanti Anda membuat tujuan khusus kan? Tujuan umum, tujuan khusus. Tujuan umum secara umum. Tujuan khusus sudah menguraikan variabel-variabel. Sehingga pada saat Anda nanti membuat tujuan khusus, variabelnya Anda tulis mengetahui gambaran preeklamsi, mengetahui gambaran umur, obesitas, hipertensi. Kemudian nanti dihubungkan satu persatu kan? Apakah menganalisis hubungan hipertensi dengan preeklamsi dan seterusnya. Itu tidak tiba-tiba muncul di tujuan khusus, tapi sudah disinggung di latar belakang. Apa ya? Jadi nanti nyambung. Di latar belakang ada landasan teori, ada landasan pustakanya, muncul di tujuan khusus. Oh, itu variabel yang Anda teliti, ada alasannya. Kenapa Anda meneliti variabel itu? Jadi latar belakang itu adalah menjustifikasi, memberikan alasan kenapa Anda meneliti judul itu, kenapa variabelnya yang Anda teliti itu. Bagaimana Pak yang eksperimen? Tadi Anda memberikan intervensi relaksasi untuk menurunkan tekanan darah, ya kan? Di latar belakang Anda menyinggung bahwa untuk menurunkan tekanan darah itu banyak yang bisa dilakukan. Ada obat, farmakologi, non farmakologi, macam-macam kan? Anda lihat riset-riset sebelumnya yang sudah diberikan itu apa saja. Oh, ternyata relaksasi belum diberikan. Anda kasih relaksasi. Ya. Apa kelebihannya relaksasi dibandingkan teknik yang lain? Ada alasannya. Maka nanti di tujuan Anda muncul ingin menurunkan tekanan darah menggunakan teknik relaksasi. Ada alasannya di latar belakang. Nggak ujuk-ujuk Anda tiba-tiba memberikan relaksasi. Alasannya apa? Tentu ini ada kelebihannya. Pasti riset-riset sebelumnya banyak yang melakukan tindakan menurunkan tekanan darah. Tapi kenapa Anda memilih relaksasi misalnya? Itu risetnya begitu. Riset itu yang penting ada alasannya. Nah, baru di bab 2 Anda menguraikan. Kalau di latar belakang di bab 1 hanya menjadi dasar selintas saja. Kan nggak banyak di latar belakang. Di bab 2 baru Anda menguraikan. Panjang kali lebar bagaimana orang yang punya riwayat hipertensi bisa mengalami preeklamsi. Nah, itu diterangkan panjang kali lebar. Kalau di latar belakang nggak menerangkan. Ya. Nah, baru nanti di bab 3 Anda definisikan secara operasional setiap variabel yang Anda teliti. Ingat ya, yang dibutuhkan adalah definisi operasional. Nanti Anda membuat tabel ya. Contohnya ada di buku itu. Jadi nanti kolom pertama variabelnya satu persatu. Nanti baru ada definisi konseptual, didefinisikan. Kalau konseptual itu secara teori. Baru definisi operasional. Kalau operasional itu sudah aplikasi ke penelitian kita. Baru nanti ada cara ukurnya gimana setiap variabel. Anda berpikir kalau pengen tahu orang hipertensi, riwayat hipertensi, bagaimana cara ukurnya? Misalnya wawancara. Alatnya apa? Misalnya panduan wawancara. Kalau pengen tahu apa tadi? Umur. Ya bisa dikasih kuesioner aja atau wawancara. Ya, angket. Alatnya kuesioner. Nah, kemudian nanti kolom terakhir itu adalah skala ukur. Tadi udah singgung temannya. Ada skala nominal, ordinal, interval, rasio. Nah, untuk apa Anda menentukan skala? Nanti nyambung dengan analisis datanya. Uji statistik yang digunakan apa? Untuk mengetahui hubungan antara masing-masing variabel ini dengan preeklamsi. Nanti nyambungnya begitu.
Nah, yang sering terjadi kesalahan yang bolak-balik mahasiswa bimbingan itu adalah definisi. Cara mendefinisikannya harus secara operasional. Karena kalau definisinya nggak tepat, nanti mengukurnya ke lapangannya akan salah. Instrumennya bisa nggak tepat. Definisi. Mau contohkan? Ya, ini yang sering masuk bolak-balik definisi operasi. Saya contohkan sederhana ya. Variabel Anda yang diteliti misalnya umur. Apa definisi umur? Apa definisi umur? Ayo, masa nggak tahu selama ini bilang umurnya berapa umur? Kalau tanya umur itu apa? Definisinya apa? Apa definisi umur? Ya, definisi umur merupakan, kalau udah taraf mahasiswa kalau mendefinisikan jangan umur adalah, jangan gitu ya, agak keren dikit lah. Umur merupakan apa umur? Umur adalah umur seseorang gitu. Ingat ya, kalau mendefinisikan jangan mengulang apa yang didefinisikan. Kalau Anda ditanya, Dek, apa itu umur? Ya umur itu umur seseorang. Itu mengulang. Oh ya udah Pak, kalau gitu saya nggak mengulang. Umur adalah usia seseorang, ya sama aja umurnya usia. Jadi umur apa? Umur merupakan ya, ini diteliti Ibu Amin. Operasional, umur merupakan kalau berapa lama Ibu Amin itu pertanyaan. Kalau definisi apa mendefinisikan? Gimana? Umur merupakan ya lamanya hidup responden. Dari kapan? Sampai misalnya yang saya teliti Anda. Kita tes ya, definisinya tepat atau enggak. Anda tadi mendefinisikan sudah lumayan bagus. Umur merupakan lama hidup responden Ibu Anda tadi ya, dari lahir sampai saat ini. Tapi misalnya saya tanya, siapa namanya? Rizky. Umurnya berapa saya? 20. Lahirnya bulan apa? Juli. 20 itu Juli kemarin atau Juli yang akan datang? Nah, berarti ada 20 kemana? Kan sekarang udah Januari. Ada tadi bilangnya 20. Kalau ada definisinya sampai saat ini, berarti ada 20 kemana? Benar kan? Benar. Padahal Anda pengennya 20 kan kalau tadi. Biar kelihatan muda. Berarti definisinya yang kurang tepat. Anda berapa umur? 20 lahir bulan? Januari, Januari pas sekarang ya? Ya nggak Januari pas. Bulan apa? Umurnya berapa waktu itu? Ya kalau saya tanya sekarang umurnya berapa? Anda umurnya berapa? Kalau saya tanya umurnya berapa? 20. Maret kemarin ada 20 malah. Padahal ada tadinya 20. Maka definisinya diperbaiki karena umur nggak ada desimal. Makanya umur merupakan lama hidup responden dari lahir sampai ulang tahun yang terakhir. Baru ada 20, ada 20 karena patokannya ulang tahun. Itu namanya definisi operasional. Makanya kenapa banyak mahasiswa yang suka tepat, karena kalau definisinya nggak tepat, mengukurnya salah. Contoh yang sederhana, kalau saya tanya, Anda meneliti tentang diare pada balita. Diare itu apa? Anda sering dengar diare, bahkan pernah ngalamin tanya. Diare itu apa? Ya, diare merupakan
Buang air besar lebih dari 6 kali sehari. Kita tes. Kalau ada definisinya, buang air besar lebih dari 6 kali sehari. Nanti Anda ketemu pasien bertanya, Bu, sehari ini buang air besar berapa kali? 7 kali. Anda langsung simpulkan dia. Padahal dia 7 kali itu memang benar 7 kali buang air besar. Tapi dia nggak cair. Kan ada orang yang bolak-balik kamar mandi tapi nggak cair. Apakah itu disebut diare? Jadi gimana diare? Ya, buang air besar lebih dari 5 kali dengan konsentrasi air. Berarti nggak cukup berapa kali yang ditanya. Ya, berarti misalnya dia jawab 7 kali, ditanya lagi, cair enggak? Enggak, ya berarti nggak diare. Contoh lagi yang neliti banyak tentang ASI eksklusif. Contoh apa pengertian ASI eksklusif? Pemberian ASI ya nggak perlu pada bayi, nggak perlu karena ASI masih pada bayi. Pemberian ASI pada pemberian ASI dari 0 sampai ya kita mendefinisikan secara eksklusif itu apa? Kalau ada definisinya memberikan air susu dari lahir sampai 6 bulan, ya Anda ketemu ibu yang punya bayi yang nanya, Bu, bayinya dikasih ASI nggak dari lahir sampai 6 bulan? Iya, ya sudah Anda simpulkan langsung eksklusif. Padahal belum tentu eksklusif. Kenapa kadang? ASI eksklusif itu apa sebenarnya? Benar apa? Tidak hanya memberikan ASI 0 sampai 6 bulan, tapi apa yang pertama? Tanpa tambahan makanan yang lain. Berarti nanti Anda ketemu ibu yang punya bayi, dia nanya, Bu, dari lahir sampai 6 bulan dikasih ASI nggak? Iya. Dikasih makanan yang lain juga nggak, minuman? Iya. Berarti nggak eksklusif. Makanya hati-hati, definisinya salah, ngukurnya salah, datanya nggak tepat. Gitu. Dan nanti semua yang Anda teliti variabelnya Anda definisikan secara operasional. Jadi ukurannya jelas, indikatornya jelas, ngukurnya jelas, instrumennya tepat. Neliti pendarahan postpartum. Apa itu pendarahan postpartum? Keluarnya darah pada saat melahirkan itu. Apakah semua yang mengeluarkan darah lewat perkawinan semuanya pendarahan? Anda pasti tahu kan? Dikatakan pendarahan kalau bagaimana? Itu definisinya sendiri. Jadi mikir ya. Anda sering mendengar, tapi ditanya juga mikir. Ada yang meneliti pendidikan ibu hamil, ditanya pendidikan itu apa? Apa maksudnya pendidikan? Saya nanya yang umum-umum ya, yang biasa Anda dengar gitu. Ya. Apa? Pendidikan itu merupakan apa pendidikan? Jadi kalau responden ditanya biasanya jawabnya apa? Pendidikannya? SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Kayak Anda kalau ditanya pendidikan ada apa?
Apa definisi pendidikan? Pendidikan merupakan jenjang sekolah, ya. Sekolah itu ada formal dan non formal. Yang itu memang berarti jenjang sekolah formal terakhir yang ditempuh oleh siswa. Oke, kita buktikan, benar nggak? Definisinya jenjang pendidikan, jenjang sekolah formal terakhir yang ditempuh Ibu Amil. Misalnya ada Ibu Amil di Puskesmas, ada tanya, Bu, Ibu pendidikan terakhirnya apa yang ditempuh? SMA. Ya sudah, langsung tulis SMA. Padahal ibunya bisa jadi kelas 3 pacaran, ketangkep hansip, suruh nikah. Kira-kira kalau seperti itu, ya nggak selesai SMA. Dia nanti Anda simpulkannya SMP atau SMA. Kalau definisinya tadi itu SMA, kan definisinya jenjang sekolah formal terakhir yang ditempuh Ibu Amil. Dia menempuh nggak SMA? Menempuh. SMA itu. Padahal Anda pengennya apa? Anda pengennya SMP atau SMA? Hal yang seperti tadi SMP. Kalau Anda pengennya SMP, definisinya diperbaiki. Berarti apa? Berarti jenjang sekolah formal terakhir yang ditamatkan Ibu Amil. Beda. Bu, Ibu terakhir apa pendidikannya? SMA. Nggak cukup. Lulus nggak? Enggak. Berarti SMP. Karena definisinya sampai yang ditamatkan. Makanya Anda sekarang kalau ditanya, Anda pendidikannya belum dikatakan sarjana. Anda kalau definisinya sampai tamat. Tapi kalau Anda, apakah Anda menempuh sarjana? Iya, saya sedang menempuh sarjana. Tapi kalau ditanya pendidikan terakhirnya, definisinya, ya. Nah itu, jadi nanti satu persatu didefinisikan. Jadi mikir kan? Berarti mengukur berat badan, tinggi badan, harus tahu itu apa definisinya berat badan. Kita sering ya, berat badan, tinggi badan, tekanan darah. Ditanya apa itu tekanan darah? Mikir ya, jadinya. Karena mahasiswa kan suruh mikir. Makanya hati-hati, definisinya harus tepat supaya nanti ukur. Karena saya lihat beberapa kasus di Indonesia ini suka datanya simpang siur. Itu yang saya curigai, salah satunya jangan-jangan definisinya berbeda. Contoh yang sederhana ya. Saya lihat di beberapa sumber yang namanya kemiskinan di Indonesia itu datanya bisa beda-beda. BPS, BKKBN, pemerintah. Ada yang bilang kemiskinan itu meningkat. Ada yang sumber lain bilang kemiskinan itu turun. Benar ya? Jadi kita sebenarnya meningkat atau turun sih yang miskin di Indonesia. Tapi kalau bilangnya turun kok perasaan saya di sekitar kita kayak masih banyak yang miskin. Yang miskin tetap miskin, yang kaya tambah kaya. Jadi kalau kita lihat sekeliling. Nah kenapa bisa beda? Jangan-jangan definisi operasional miskinnya beda. Sehingga pada saat ukur di lapangan bisa beda. Contoh misalnya sederhana ya, ini contoh. Kalau mendefinisikan miskin itu tidak bisa makan 2 kali sehari dengan tidak bisa makan 3 kali sehari, datanya akan beda. Nah itu yang harus diluruskan. Contoh, kalau rumahnya itu sudah permanen, nggak miskin. Gimana kalau dia misalnya orang sudah nggak punya pekerjaan tapi anaknya kerja di luar negeri, dia rumahnya dibangunkan anaknya yang jadi TKI. Apakah dia orang miskin atau bukan? Bingung jadi. Kan kita banyak kan seperti itu. Dia sebenarnya orang nggak bekerja, tapi tercukupi karena anaknya yang mencukupi. Jadi orang itu miskin atau bukan? Gitu.
ada istilah apa itu? Yang anak mencukupi orang tua. Nah, itu nanti definisi. Oke, ada pertanyaan? Dan nanti bisa langsung diaplikasikan untuk tugas. Ada memilikinya variabel apa nanti dibuat di bawah juga. Didefinisikan satu persatu. Sehingga nanti pelaporannya dokumennya paham. Oke, kalau nggak ada berarti cukup. Cukup ini, cukup ya. Oke, baik kalau cukup.